Di buku sejarah dunia ada beberapa peristiwa yang sangat penting dan berpengaruh. Salah satunya terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 1914. Di Sarajevo, sebuah pembunuhan memicu perang yang akan melibatkan seluruh dunia. Franz Ferdinand dari Austria, pewaris tahta Austria-Hongaria, ditembak mati oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Bosnia-Serbia. Peristiwa inilah yang memicu Perang Dunia Pertama, sebuah konflik yang sangat besar dan merusak. Pembunuhan ini bukan hanya sekadar pembunuhan, tetapi juga menunjukkan ketegangan yang sudah lama terjadi. Ini mengingatkan kita betapa rapuhnya perdamaian di Eropa, benua yang penuh dengan semangat nasionalisme dan terikat oleh berbagai perjanjian. Berita kematian Franz Ferdinand menyebar dengan cepat, seperti reaksi berantai, menarik negara-negara besar ke dalam konflik yang tidak terduga. Austria-Hongaria, didukung oleh Jerman, melihat ini sebagai kesempatan untuk menghancurkan nasionalisme Serbia. Ketika Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, sistem perjanjian yang rumit memicu efek domino. Rusia bergerak untuk melindungi Serbia, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia, dan segera Prancis dan Inggris juga terlibat. Konflik regional ini dengan cepat berubah menjadi perang dunia, dengan negara-negara di berbagai benua ikut serta. Dunia berada di ambang kekacauan, dan tembakan pertama di Sarajevo menandai awal perang yang akan mengubah segalanya. Peristiwa ini menjadi awal dari perang yang ditandai dengan perang parit, kemajuan teknologi persenjataan, dan penderitaan manusia yang luar biasa. Pembunuhan Franz Ferdinand bukan hanya pemicu. Itu adalah korek api yang menyulut bom waktu ketegangan geopolitik, yang menyebabkan perang yang akan mengubah abad ke-20. Memahami penyebab Perang Dunia Pertama itu seperti mengupas bawang. Intinya adalah jaringan perjanjian yang rumit, militerisme, imperialisme, dan nasionalisme yang telah berkembang selama beberapa dekade. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah masa peningkatan militer yang signifikan di antara kekuatan-kekuatan Eropa. Negara-negara mempersenjatai diri mereka sendiri dengan cepat, bersiap untuk konflik yang dianggap tak terelakkan. Sistem perjanjian yang rumit semakin memperumit masalah. Triple Entente, yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris, berseberangan dengan Triple Alliance, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan, tetapi malah menciptakan potensi konflik. Setiap konflik regional berpotensi menarik semua kekuatan besar Eropa, karena setiap negara terikat perjanjian untuk membela sekutunya. Nasionalisme juga memainkan peran penting dalam menuju perang. Kelompok etnis di seluruh Eropa menuntut kemerdekaan, dan kerajaan seperti Austria-Hongaria dan Kekaisaran Ottoman berjuang untuk mengatasi gerakan-gerakan nasionalis ini. Di Balkan, yang dikenal sebagai gudang mesiu Eropa, ketegangan sangat tinggi. Pembunuhan Franz Ferdinand adalah akibat dan juga provokasi dari aspirasi nasionalis ini. Ambisi kekaisaran juga memicu api, karena kekuatan-kekuatan Eropa bersaing untuk mendapatkan koloni dan sumber daya di Afrika dan Asia. Perebutan dominasi global ini menciptakan persaingan dan ketidakpercayaan, yang menambah suasana tegang dan curiga. Pada musim panas tahun 1914, Eropa seperti pegas yang siap dilepaskan, dan pembunuhan Franz Ferdinand memberikan sentakan yang diperlukan. Perang ini ditandai dengan serangkaian pertempuran brutal dan berkepanjangan. Pertempuran Somme yang terjadi pada tahun 1916 menggambarkan realitas mengerikan dari Perang Parit. Lebih dari 1 juta orang terluka atau terbunuh, menjadikannya salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah manusia. Tentara hidup dan bertempur dalam kondisi yang mengerikan, menghadapi bombardir artileri tanpa henti dan serangan senapan mesin, seringkali hanya mendapatkan sedikit wilayah. Momen penting lainnya adalah pertempuran Verdun, simbol tekad dan ketahanan Prancis. Berlangsung hampir sepanjang tahun 1916, Verdun menyaksikan pasukan Prancis dan Jerman terkunci dalam pertempuran yang melelahkan. Seruan Prancis, "Mereka tidak akan lewat," menjadi lambang penolakan mereka untuk menyerah. Verdun bukan hanya pertempuran gesekan, tetapi juga ujian semangat nasional dan meninggalkan luka mendalam pada mereka yang selamat. Perang juga menyaksikan pengenalan teknologi baru yang mengubah wajah pertempuran. Tank, pesawat terbang, dan senjata kimia dikerahkan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Inovasi ini meningkatkan tingkat kematian peperangan dan memperkenalkan kengerian baru. Penggunaan gas beracun khususnya membawa tingkat teror baru ke medan perang karena tentara menghadapi ancaman sesak napas yang tak terlihat. Pertempuran dan kemajuan teknologi ini tidak hanya menentukan Perang Dunia tetapi juga menjadi dasar untuk konflik di masa depan. Pelajaran yang dipetik dan strategi yang dikembangkan selama pertempuran ini akan memengaruhi doktrin militer selama beberapa dekade mendatang. Korban jiwa manusia dan skala kehancuran meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada satu generasi. Akhir Perang Dunia Pertama pada tahun 1918 tidak membawa perdamaian abadi, tetapi justru menjadi panggung untuk konflik di masa depan. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 memberlakukan hukuman berat pada Jerman, menabur benih kebencian dan kesulitan ekonomi. Lanskap geopolitik berubah total, dengan kerajaan-kerajaan runtuh dan negara-negara baru muncul dari reruntuhan. Perang telah membentuk ulang perbatasan dan mengubah keseimbangan kekuatan, meninggalkan warisan ketidakstabilan. Secara ekonomi, perang membuat Eropa hancur. Negara-negara menghadapi utang besar dan biaya pembangunan kembali sangat besar. Secara sosial, dampaknya sama besarnya. Hilangnya seluruh generasi pemuda mengganggu keluarga dan komunitas, sementara trauma psikologis perang tetap ada. Perang juga mempercepat perubahan sosial, karena perempuan mengambil peran yang sebelumnya diperuntukkan bagi laki-laki, membuka jalan bagi kesetaraan gender yang lebih besar. Secara politik, Perang Dunia Pertama menyebabkan munculnya rezim totaliter, karena kesulitan ekonomi dan penghinaan nasional memicu ideologi ekstremis. Setelah perang, muncul fasisme dan komunisme, ideologi yang akan mendominasi sebagian besar abad ke-20. Liga Bangsa-Bangsa didirikan untuk mencegah konflik di masa depan, tetapi kurangnya kekuatan penegakan hukum terbukti tidak efektif. Merenungkan Perang Dunia Pertama, jelas bahwa pelajaran sejarah tetap relevan. Perang berfungsi sebagai pengingat akan biaya agresi yang tidak terkendali, bahaya perjanjian yang rumit, dan pentingnya diplomasi. Saat kita memperingati 100 tahun konflik yang menghancurkan ini, penting untuk mengingat dan belajar dari masa lalu untuk mencegah terulangnya tragedi semacam itu.